Halo Sobat Jas Merah, jumpa lagi dengan saya Arepa Sinaga, your personal history teacher. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme dan imperialisme sebelum abad ke-20. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, yakni bangsa Portugis, VOC, dan bangsa Belanda. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, yakni bangsa Portugis, VOC, dan bangsa Belanda. Sobat Jas Merah, apa yang akan kamu lakuin kalau ada maling masuk ke rumah kamu? Tentu kamu nggak bakalan diam dong. Bisa-bisa terjadi perkelahian untuk mempertahankan harta benda yang kamu miliki. Gambaran itu juga lah yang terjadi ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara. Teman-teman, pada materi sebelumnya, kita telah belajar bahwa bangsa Eropa pada awal abad ke-16 datang berbondong-bondong ke Nusantara karena dorongan ekonomi, politik, dan sosial. Mulai dari mencari kekayaan berupa logam mulia, mencari kejayaan berupa penguasaan daerah, sampai penyebaran agama. Namun semua ini sebenarnya bermuara pada satu kepentingan, yakni kepentingan ekonomi, terutama perdagangan rempah-rempah. Di saat itu, rempah-rempah merupakan komoditi yang amat diperlukan oleh bangsa Eropa. Fungsinya bermacam-macam, mulai dari bumbu dan pengawet makanan, obat-obatan, hingga bahan dasar pembuatan kosmetik dan parfum yang disenangi kalangan raja dan bangsawan Eropa pada saat itu. Rempah-rempah tersebut hanya dapat ditemukan di beberapa wilayah, terutama wilayah yang beriklim tropis, termasuk Kepulauan Nusantara. Contohnya adalah pala yang pada waktu itu harga satu genggamnya sama dengan nilai satu genggam emas. Wah, mahal sekali bukan? Pala sendiri merupakan bahan dasar pembuatan obat yang digunakan saat terjadinya Black Death di Eropa, yakni wabah penyakit yang terjadi antara tahun 1346 hingga tahun 1353 yang mengakibatkan sedikitnya 75 juta orang meninggal dunia. Pada saat itu, pala digunakan sebagai obat untuk menangkal pandemi yang melanda Eropa. Itulah mengapa harganya sangat mahal dan diburu oleh banyak orang. Di Nusantara, tanaman pala dapat ditemukan di wilayah timur, tepatnya di Kepulauan Maluku dan Pulau Banda. Dengan menggunakan perahu-perahu layar atau karavel yang memanfaatkan tenaga angin muson, yakni angin yang bertiup dari timur ke barat antara bulan April sampai Oktober, dan berubah arah dari barat ke timur antara bulan Oktober sampai April, bangsa Eropa datang berlayar ke Nusantara, terutama wilayah-wilayah penghasil rempah, yakni daerah pertama adalah wilayah timur yang terdiri dari Maluku dan Pulau Banda, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sementara daerah kedua adalah wilayah barat yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka datang melewati dua selat yang paling ramai dilalui pedagang pada waktu itu, yakni Selat Malaka, selat di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu atau Malaysia, serta Selat Sunda, yakni selat di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di Indonesia sendiri, pada saat kedatangan awal bangsa Eropa, yakni sekitar awal abad ke-16 Masehi, telah berdiri berbagai kerajaan dan kesultanan Nusantara yang masyhur. Awalnya nih, bangsa kita menerima bangsa Eropa dengan tangan terbuka oleh para raja dan sultan yang berkuasa. Entah itu karena faktor ekonomi, yakni menjalin kerjasama, hubungan perdagangan terutama rempah-rempah dan komoditi lainnya, sampai faktor politik, yakni bekerja sama terutama untuk berperang dengan kerajaan-kerajaan musuhnya.
Namun ternyata keramataman kita itu dimanfaatkan dengan cara yang salah oleh bangsa Eropa. Hubungan ekonomi yang awalnya saling menguntungkan berubah menjadi hasrat untuk menguasai dan menjajah. Tentu keinginan bangsa Eropa agar raja-raja Nusantara pada waktu itu tunduk tidak terjadi begitu saja. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kemerdekaan, dan tentu tidak akan tunduk kepada bangsa lain. Maka terjadilah berbagai peperangan yang walaupun tidak seimbang, namun semangat rela berkorban para pahlawan mendorong bangsa kita untuk melepaskan diri dari monopoli dan penjajahan bangsa asing. Secara teknologi memang pada saat itu mereka lebih maju dengan adanya senjata api dan meriam yang mereka miliki, ditambah dengan strategi divide et impera, sebuah taktik licik, yakni dengan mengadu domba para raja-raja Nusantara agar saling menyerang dan menjatuhkan satu sama lain. Mereka perlahan-lahan menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ketika kerajaan itu sudah jatuh ke tangan para bangsa Eropa, mereka pun melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah yang hanya menguntungkan pihak Eropa saja. Bahkan tidak hanya itu, mereka dengan tega melakukan kerja paksa atau perbudakan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa di antara bangsa Indonesia. Tentu bangsa kita tidak tinggal diam dong. Dengan gagah berani, senjata seadanya, dan semangat rela berkorban, kita mengobarkan perang melawan bangsa Eropa, mulai dari melawan bangsa Portugis, VOC, hingga pemerintah kolonial Belanda. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri dan bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap para penjajah itu? Kita akan membedakan perlawanan terhadap bangsa Eropa berdasarkan waktu serta ciri-cirinya, yakni perlawanan sebelum abad ke-20 atau sebelum tahun 1908 dan perlawanan setelah abad ke-20 atau setelah tahun 1908 atau setelah berdirinya Budi Utomo yang diperingati sebagai kebangkitan nasional. Adapun ciri-ciri perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme sebelum abad ke-20 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlawanannya bersifat lokal atau kedaerahan. Maksudnya adalah, biasanya perlawanan itu terjadi karena kepentingan membela daerah-daerahnya sendiri, bukan membela kepentingan bangsa Indonesia. Misalnya, perlawanan di Penogoro adalah perlawanan mempertahankan Pulau Jawa. Perlawanan Sisingamangaraja adalah perlawanan mempertahankan Tanah Batak, dan sebagainya. Yang kedua, perlawanan secara berkelompok-kelompok tanpa menggunakan organisasi yang bersifat formal atau politik. Maksudnya adalah, pada masa sebelum kebangkitan nasional, belum ada organisasi politik seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, atau Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan melalui upaya politik dan diplomasi. Perjuangan pada masa ini didominasi oleh perjuangan kelompok-kelompok yang biasanya terdiri dari kelompok masyarakat kerajaan tertentu. Yang ketiga, dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang disegani atau karismatik, biasanya raja atau bangsawan, serta alim ulama atau pemimpin agama. Pada masa sebelum kebangkitan nasional, seluruh perjuangan itu biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin yang berasal dari kalangan keluarga raja atau alim ulama. Contohnya adalah Pangeran Antasari dari Banjar yang merupakan putra mahkota kerajaan Banjar yang kelak diangkat menjadi raja. Ada pula Tuanku Imam Bonjol yang merupakan alim ulama karismatik yang memimpin masyarakat Minangkabau mengobarkan perang melawan bangsa asing yang mencoba menjajah bangsa mereka. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata atau dengan peperangan dan kontak fisik. Biasanya senjata-senjata yang mereka gunakan seperti bambu runcing, pedang, parang atau keris, tombak, panah, dan berbagai senjata tradisional khas suku bangsa di Indonesia.
Senjata ini walaupun sangat ampuh dalam melumpuhkan musuh, namun jika dibandingkan dengan senjata api yang dimiliki oleh bangsa Eropa saat itu masih kalah jauh. Tapi yang luar biasa adalah, walaupun dari segi persenjataan kita kalah, namun hal itu tidak menyurutkan semangat para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi baik di antara pemimpin dan bawahannya. Ini terjadi karena perlawanan sebelum abad ke-20 biasanya terjadi secara spontan dan kadang tanpa persiapan yang matang. Itu kenapa biasanya ketika pemimpin pemberontakannya tertangkap, pemberontakan itu cenderung berhenti dikarenakan tidak adanya pemimpin berikutnya yang dapat menggerakkan dan memimpin rakyat untuk melawan penjajah atau bangsa Eropa. Nah, sebagai contoh perlawanan sebelum abad ke-20 atau sebelum kebangkitan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan terhadap bangsa Portugis. Di antaranya adalah perlawanan rakyat Ternate yang terjadi sekitar tahun 1530 hingga tahun 1575. Salah satu tokoh pemimpinnya adalah Sultan Khairun yang berakhir dengan kekalahan Portugis. Perlawanan rakyat Demak yang terjadi sekitar tahun 1512 hingga 1527 yang dipimpin oleh Raden Patah, di mana dalam perang ini Fatahillah berhasil mengusir Portugis keluar dari pelabuhan Sunda Kelapa dan merubah nama daerah itu menjadi Jayakarta yang kelak kita kenal dengan nama Kota Jakarta. Kemudian ada lagi perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis yang terjadi sekitar tahun 1514 hingga 1641 yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, di mana akhirnya rakyat Aceh berhasil mengalahkan Portugis dan mengusir mereka keluar dari wilayah Aceh. Perlawanan berikutnya adalah perlawanan terhadap VOC, yakni kongsi atau persekutuan dagang yang terdiri dari pengusaha Belanda yang diberikan hak oktroy atau hak istimewa untuk menguasai Nusantara atau pada saat itu dikenal dengan nama Hindia Timur. Perlawanan terhadap VOC diantaranya adalah sebagai berikut. Perlawanan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung antara tahun 1628 hingga 1645. Ini terjadi akibat tindakan VOC yang menghalang-halangi Sultan Agung untuk menyatukan tanah Jawa di bawah kekuasaannya. Walaupun pemberontakan ini kalah karena kurangnya persediaan logistik, wabah penyakit, dan kalah dalam persenjataan, tetapi perang ini membuka mata VOC bahwa masyarakat Nusantara tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Berikutnya adalah perlawanan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng antara tahun 1651 hingga 1682. Kemudian perlawanan berikutnya adalah perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mendapatkan julukan ayam jantan dari timur karena sikap gigih dan pantang menyerahnya menolak kedatangan VOC di Makassar. Perang ini terjadi antara tahun 1666 hingga 1669. Nah, setelah bubarnya VOC tahun 1799, Hindia Timur dipindah tangankan ke pemerintah kolonial Belanda. Adapun perjuangan melawan Belanda beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perlawanan Pattimura, dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan nama Pattimura, yang terjadi sekitar tahun 1817. Yang kedua adalah perlawanan Pangeran Diponegoro, atau dikenal dengan Perang Jawa, adalah perang yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830, dipimpin oleh seorang pangeran muda dari Kesultanan Jogja. Perang ini merupakan salah satu perang besar yang amat menyulitkan Belanda. Bahkan untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro, Belanda sampai harus menggunakan siasat tipu muslihat, hingga akhirnya Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap. Yang ketiga adalah perlawanan Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Perang ini juga merupakan perang besar di mana Belanda sulit untuk mengalahkannya.
dimulai dari perselisihan kaum adat dan kaum ulama yang berujung pada penyatuan kedua kubu ini karena mereka sadar mereka telah jatuh ke taktik divide et impera yang dilakukan oleh Belanda. Perang ini berlangsung antara tahun 1803 hingga 1838. Yang keempat adalah Perang Aceh. Aceh nampaknya masih menjadi salah satu kekuatan Nusantara yang merepotkan Belanda. Berawal dari rencana Belanda yang ingin menguasai seluruh pulau Sumatera dan menuntut Aceh agar tunduk kepada Belanda. Perang ini dimulai sekitar tahun 1873. Yang kelima adalah perlawanan Sisingamangaraja ke-12 dari Tanah Batak, Sumatera Utara. Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang raja serta pemuka agama asli orang Batak yakni Parmalim. Ketika bangsa Belanda meluaskan pengaruhnya di Tanah Batak termasuk menyebarkan agama Kristen, Sisingamangaraja ke-12 menolak hingga terjadilah Perang Batak, perang antara orang Batak melawan Belanda antara tahun 1878 hingga 1907. Nah, Sobat Jas Merah, itulah ciri dan bentuk beberapa perlawanan masyarakat Nusantara terhadap bangsa Eropa, baik Portugis, VOC maupun Belanda, yang terjadi sebelum abad ke-20 atau sebelum kebangkitan nasional. Di antara pahlawan tadi, adakah tokoh yang menjadi pahlawan favoritmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Apabila ada yang ingin kamu tanyakan, kamu juga dapat menuliskan pertanyaanmu di kolom komentar. Atau kita akan diskusikan di dalam kelas pada pertemuan berikutnya. Semoga kamu pun memiliki semangat nasionalisme yang besar seperti para pahlawan yang rela mengorbankan dirinya bagi negara kita, sehingga negara kita mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Sampai jumpa lagi, salam Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.